Alhamdulillah, alhamdulillahi wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadinil qail as-salatu mi'rajul mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah hayatakum. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar ini diizinkan dan perkenankan khatib berwasiat. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan memurnikan akidah dan menghindarkan dari segala hal yang mengganggu dan merusak akidah kita. Dengan memaksimalkan ibadah kita hanya semata-mata mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada hariban kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di bulan Rajab ini kita mengikuti doa maksurah yang telah dicontohkan Nabi kepada kita dengan selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan adalah diantaranya berturut-turut dan 1 bulan terpisah dari bulan sebelumnya. Apa 4 bulan tersebut? Adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan 1 lagi terpisah yaitu bulan Rajab. Di dalam Quran surat Taubah ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ila akhir ayat. Bulan Rajab adalah bulan penuh keberkahan. Keberkahan akan kita dapat sesuai dengan hurufnya. Huruf berkah itu adalah hanya 3. Barokah. Keberkahan akan kita dapati apabila kita mengawali dengan huruf ba, yaitu birrun, kebaikan. Tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan keberkahan kecuali senantiasa gemar melakukan kebaikan. Dan sebaik-baik berbuat kebaikan, semulia-mulia berbuat kebaikan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Apakah yang masih ada ataupun yang telah tiada. Apa hadisnya? Ayyu amalin afdalu indallah. Di antaranya adalah setelah sholat
waktunya yang kedua birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyaklah menebar kebaikan, maka keberkahan akan mengiringi kita. Apa salah satu bukti keberkahan dalam kebaikan atau kebaikan mengundang keberkahan adalah huruf yang kedua adalah ra, yaitu rahmah. Rahmah adalah gabungan dari asma Rahman dan Rahim, mengasihi dan menyayangi. Santuni semua makhluk Allah tanpa membedakan agama, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku, tapi sayangi sesama kita. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalau kasih dan sayang selalu melekat di diri kita, secara otomatis keberkahan akan mengiringi kita. Huruf ketiga dari keberkahan adalah huruf kaf, yaitu kafa'ah. Cukupi semua yang kita lihat saudara kita dalam kebutuhannya. Allah akan mengabulkan permintaan kita sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan selera dan keinginan kita. Maka keberkahan akan kita dapati apabila kita mencukupi kekurangan dan kebutuhan saudara. Kemudian Rajab. Kenapa Rajab ini menjadi bulan yang diberkahi? Ya tadi hurufnya juga ada huruf ra, yaitu rahmah yang telah saya jelaskan, yang telah Khatib jelaskan. Dan huruf yang kedua adalah junnah, jin. Junnah itu artinya perisai, pelindung. Kenapa menjadi pelindung? Ingat, di tahun ke-10 kenabian Nabi ditinggalkan dua manusia yang paling dicintai oleh Nabi karena selalu menjaga, membuatkan kenyamanan dan melindungi Nabi, baik secara syiar ataupun secara fisik Nabi. Siapa itu? Yaitu yang pertama adalah Siti Khadijah, istrinya Nabi. Beliau meninggal pada tahun ke-10 kenabian Nabi. Kemudian pamannya Abu Thalib yang selalu menjaga dan melindungi, ternyata pun di tahun yang sama beliau meninggal. Akhirnya Nabi bersedih. Dalam tahun kesedihan itu diabadikan dengan nama Amul Husni, tahun kesedihan Nabi. Maka Nabi pada tahun kesedihan itu Nabi mencoba menghibur dan menjaga untuk mengembangkan syiar Islam ke negeri Taif. Ingin bertemu dengan Bani Thaqifah. Diajaklah anak angkatnya Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Jarak dari kota Mekah ke Taif itu adalah 100 kilo dengan berjalan kaki. Dengan harapan Bani Thaqifah menyambut dan menerima syiar Islam. Ternyata apa? Kehendak yang diinginkan oleh Nabi berbeda dengan kenyataan. Nabi di sana bukan malah disambut, tapi malah disambit. Dihina, diejek dan disakiti, dilempari batu. Sampai kaki Nabi luka, sampai gigi Nabi patah. Namun anak angkatnya Nabi melindungi sampai kepala belakangnya pun. Malaikat penjaga Bukit Taif diizinkan oleh Allah untuk menghadap Nabi, mendengar permintaan Nabi. Apa kata malaikat untuk meminta permintaan Nabi? Kalau diizinkan Bukit Taif ini diratakan dengan penduduk Taif, maka akan kami ratakan. Apa jawab Nabi? La innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Mereka itu adalah kaum yang belum mendapatkan pengetahuan, yang belum mendapatkan hidayah. Itulah Nabi. Ketika Nabi terus disakiti, maka
Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Ilahi, ini sebab adanya Isra dan Mi'raj. Doa Nabi ini menggetarkan arsy Allah sehingga Nabi diundang oleh Allah dengan Isra dan Mi'raj. Apa doa Nabi? Ilahi ya Allah, ilaika ashku, hanya kepadamu aku memohon, hanya kepadamu aku mengadu. Dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku ini. Wa qillata hilati, sedikit upaya kekuatan hamba. Wa hawani 'alan nas, dan kemauan manusia terhadapku. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Tuhan yang menjaga orang-orang yang lemah. Anta rabbi, engkau Tuhanku. Ila man takiruni, yang selalu manusia menyakitiku. Anta rahmanur rahim, engkau Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Malam takbika alaiya ghadabun fala ubali, karena ini tidak mengakibatkan engkau marah, tidak mengakibatkan engkau murka terhadap perlakuan warga Taif, kaum Taif kepadaku, fala ubali, jangan, aku biasa-biasa saja. Walakinna rahmataka li awsa, karena nikmatmu terhadapku sangat luas. Ilahi ya Allah, ilaikal utsba hatta tarda, hanya kepada engkaulah ketawakalan ini, kepasrahan ini, hatta tarda, sampai engkau meridhai. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali hanya kepada engkau. Doa Nabi ini menggetarkan arsy Allah. Sebagaimana doanya Nabi Yunus di dalam dasar lautan. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi pulang ke Makkah dan nginap di rumah salah seorang istri beliau yang bernama Maimunah. Pada malam hari Nabi sholat 2 rakaat. Maka setelah itu turunlah firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Karena ada 2 tempat di dunia yang dikunjungi, yaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada 2 masjid. Dari 2 masjid di Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Makanya 2 dan 7. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Awal kalimat Subhana di dalam Al-Quran mensucikan. Surah yang awal ayatnya dengan kata Subhana dan urunannya, apakah sabbaha fil madi, ataukah yusabbihu fil mudhari, ataukah sabbih fil amr, ataukah subhana, masdarnya hanya 7 kali. Salah satu masdar subhana adalah di surat Al-Isra. Sabbaha yusabbihu itu ada di surat Al-Munafiqun, At-Taghabun, Al-Hasyr. Sabbih ada di dalam Quran surat Al-A'la. Apabila ayat Al-Quran diawali dengan tasbih, maka isi pokok kandungan Al-Quran itu adalah peristiwa-peristiwa besar yang akal sulit untuk menerimanya. Bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ada beberapa ulama yang mengatakan yang diperjalankan adalah ruh dan jasadnya. Bi'abdihi, ruh dan jasadnya. Sebagaimana kita memperjalankan semut, kita taruh di saku kita, ada di Jakarta,
pergi ke Kalimantan hanya 1,5 jam, balik lagi ke Jakarta 1,5 jam, 3 jam sudah sampai di Jakarta. Semut, jasad dan ruhnya ada di kantong kita karena kita perjalankan. Kemudian semut kita turunkan lagi ke tanah, ngobrol sesama semut. Maka semut yang mendengarkan akan mengatakan Anda gila. Tidak mungkin dalam 3 jam Anda pergi Jakarta Kalimantan, Kalimantan Jakarta, balik lagi dalam keadaan sehat. Itulah perumpamaan karena Nabi diperjalankan oleh Yang Maha Kuasa. Ada yang mengatakan bi'abi adalah sifatnya, sifat kehambaan, yaitu ruhnya. Ruhnya. Maka ketika Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Baitul Ma'mur, tempat para malaikat berkumpul, yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Di sanalah ada Ka'bah yang malaikat bertawaf juga. Selesai gerbang Baitul Ma'mur, masuk ke gerbang Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa mengikuti. Jibril hanya mampu sampai Baitul Ma'mur. Maka ketika di gerbang Sidratul Muntaha, Nabi mengucapkan salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, at-tahiyyatul mubarakat, dan segala keberkahan, wassalawat, salawat tayyibat yang baik-baik lillah, hanya milik Engkau ya Allah. Dijawab langsung oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tidak ada seorang pun nabi mendapatkan salam oleh Allah di langit kecuali hanya Nabi Muhammad. Selebihnya nabi-nabi mendapatkan salam oleh Allah hanya ada di bumi. Dan menggunakan kata ma'rifah, alif lam, khusus untuk nabi pada saat itu. Tapi apakah Nabi gembira mendapatkan informasi seperti itu oleh Allah didoakan? Nabi spontan ingat umatnya. Ingat umatnya. Maka Nabi berpaling ke sebelah kanan. Bagaimana hamba-hambamu yang saleh? Apakah diselamatkan juga? Maka Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ada kata ibad di sana. Maka kalau ibad ada di sana pada saat Isra dan Mi'raj, maka tidak tertutup hamba-hamba Allah pun bisa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Maka Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Bentuk penghambaan Allah wujudnya adalah salat. Wujudnya adalah salat. Itu bentuk dari penghambaan yang bahasa Arabnya disebut dengan abida ya'budu. Abada ya'budu. Itu adalah bentuk penghambaan. Mana bentuk Anda menghambakan diri kepada Allah? Maka dapatlah perintah salat. Dapatlah perintah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Allah berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala azza wa jalla, qasamtu as-salata baini wa baina abdi ala nisfain. Aku janjikan salat itu antara aku dan hambaku. Maka kata abdun di sana, yang menghambakan diri, ala nisfain, dengan 2 bagian. Bagian pertama, qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, hamadani abdu. Ketika mengucapkan alhamdulillah, Allah langsung menjawab ketika sholat itu, hambaku sedang memuji. Qala ar-rahmanir rahim. Qala Allah azza wa jalla,
asna alayya abdi. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam salat, Allah langsung menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Didengar langsung oleh Allah. Malik yaumiddin. Kalau Allah Azza wa Jalla, ketika hamba mengucapkan Malik yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Nah, poin yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Allah Azza wa Jalla, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah perjanjianku dengan hambaku, dan bagi hambaku semua yang diminta akan aku kabulkan, yaitu kebutuhan. Apa permintaan kita? Makanya menggunakan kata iya karena na'budu. Beribadah, wujud dari ibadah adalah sholat. Maka Al-Fatihah menjadi rukun kauli dalam sholat dibaca. Iyyaka na'budu, nah itu wujudnya adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka ada atof di sana. Wa iyyaka nasta'in. Allah pasti akan memberikan pertolongan. Maka kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Hidayah ini adalah bentuk sebagai muttaqin, sebagai orang yang bertakwa. Namun orang yang sholat, apabila tidak diawali dengan keimanan, maka sholatnya akan sia-sia. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ada kata iman, baru wa yuqimuna sholat, baru bisa mendirikan sholat. Kita berlindung kepada Allah ketika kita berdiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan yang engkau murkai wala dhalin, dan jangan yang engkau beri kesesatan. Siapa yang dimurkai dan siapa yang diberi kesesatan? Ada 4 golongan. Yang pertama adalah yang dimurkai dan disesati oleh Allah adalah pemimpin yang tidak benar. Sultanun la ya'dilu bisultanatihi wa fir'aun sawa. Pemimpin yang tidak mampu berlaku adil kepada yang dipimpinnya, maka dia dan Fir'aun adalah sama. Sejahat-jahatnya manusia setelah Fir'aun, belum ada yang sanggup mengatakan aku adalah Tuhan. Paling sanggup ngaku nabi, paling sanggup ngaku malaikat. Tapi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Oh, pemimpin yang tidak mampu berlaku adil, dia dan Fir'aun adalah sama. Tunggu arisan yang akan keluar nanti. Bagaimana akibat yang diterima oleh Fir'aun, maka dia ditenggelamkan dengan lautan. Yang kedua, kita berlindung wa alimun lam ya'mal bi'ilmihi wa iblisul sawa. Orang berilmu tapi tidak mampu mengamalkan ilmunya, maka dia dan iblis adalah sama. Ada di zaman Fir'aun orang yang berilmu namanya Haman, orang yang lemah bernama Musa. Maka kita ibarat musafir. Pilih, kalau kita musafir, pilih kaum Musa atau rezim Fir'aun, maka disingkat dengan musafir. Tinggal kita pilih. Yang ketiga, kita berlindung. Ghaniyun la yanfa'uhu maluhu huwa waqarun sawa. Orang kaya tapi hartanya tidak mampu memberikan manfaat kepada sesamanya dan kepada orang lain, maka dia dan Qarun statusnya adalah sama. Akibatnya apa Qarun? Ditenggelamkan dia dan hartanya ke perut bumi.
Yang keempat adalah faqirun la yasbiru bi faqrihi huwa wa kalbun sawa. Fakir yang tidak mampu sabar dengan kefakirannya, dia dan anjing adalah sama. Bagaimana sifat anjing? Tidak ada binatang buas sebuas-buasnya binatang. Apakah harimau, singa, serigala, kucing yang selalu menjulurkan lidah? Hanya anjing saja yang selalu menjulurkan lidah. Maka nanti di akhirat ada golongan yang selalu menjulurkan lidah karena kefakirannya menyebabkan dia kufur. Bagi dia, yang menjadi majikan adalah yang memberi makan, yang memberikan harta, yang memberikan jabatan, yang memberikan kenikmatan, yang memberikan kesenangan. Itulah anjing. Maka kita berdoa, kita berlindung dari kefakiran, kita berlindung dari harta yang tidak membawa manfaat, kita berlindung dari ilmu yang tidak mencerahkan, kita berlindung dari pemimpin yang tidak mampu berlaku adil. Maka saya selalu berdoa, Allahumma la tusallit alaina, Allahumma la tusallit alaina. Ya Allah, jangan kau berikan pemimpin kepada kami, umurana, yang mengurus urusan kami, malaya khafuka, yang tidak pernah takut kepada engkau, wala yarhamuna, dan tidak mengasihi sesama kita. Kita selalu berdoa seperti itu. Inilah sholat. Maka ketika sholat itu benar, ada hasil yang akan kita bawa. Apa hasilnya? Sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan jahat di bawah pusat, artinya syahwat. Wal munkar, munkar itu adalah perbuatan syahwat, perbuatan jahat di atas pusat. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan akal, ilmunya disalahgunakan, hartanya menjadi tujuan. Maka orang yang sholat akan terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka diancam oleh Nabi, man lam tanha sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minhu illa bu'adan. Siapa sholatnya yang belum mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tidak akan mendapat apa-apa kecuali illa bu'adan. Dia makin jauh kepada Allah. Karena sholat itu artinya adalah bertemu. Bertemu dengan terhubung yang kuat. Kalau kita bertemu tapi tidak ada hubungan yang kuat, maka pertemuannya adalah pertemuan yang sia-sia. Maka kalau sholatnya benar, maka pertemuan dengan Allah menguat, mempatri di dirinya. Maka sholatnya menjadi daimun. Sholatnya terimplementasi dalam segala perbuatannya, menjadi azam. Hasil daripada sholat itu. Yang kedua, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang sholat hatinya akan tenang. Kalau masih gelisah, maka sholatnya belum usul, belum bertemu dengan Allah dengan kekuatan rasa yang kuat. Hasil sholat yang ketiga adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka sholat pasti akan menjadi junnah, pasti akan menjadi perisai, pasti akan menjadi pelindung dan cara untuk meminta tolong kepada Allah. Dan yang terakhir, paripurna daripada hasil sholat adalah qad aflahal mu'minun. Di antaranya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka dia akan tenang, maka dia akan senang, maka dia menjadi orang yang beruntung. Maka panggilan dalam adzan hayya 'alas shalah, baru berikutnya adalah hayya 'alal falah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil 'urfi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi